kawan maupun lawan. Wa tawaqqaf, dan bersikaplah kau dengan sikap yang berwibawa, min ghairi kibrin, tanpa menampakkan kesombongan. Tetap berwibawa tapi kesannya tidak seperti orang sombong. Tetap berwibawa tapi bukan layaknya orang sombong. Wa tawadhu, dan bertawadhulah engkau min ghairi mudzillatin, tanpa meremehkan, menghinakan orang lain. Wa kunna, jadilah engkau fi jami'i umurika fi awsatiha, jadilah engkau itu hendaknya selalu bersikap adil, bersikap sedangan di setiap urusanmu. Selalu bersikap tengah-tengah, tidak perang sebelah, yaitu di antara keduanya. Mengapa? Fakira tarafai muslim umur zamin, karena dua sisi dari setiap umur itu tercela. Maksudnya madmumun indallah wa indan nas, tercela di sisi Allah, juga tercela di sisi manusia. Jadi perkara apa saja, baik urusan agama, urusan dunia, itu tetap ada batasannya. Yang paling elok dan paling tepat itu sedangan, tengah-tengah. Tidak boleh terlalu berlebihan, tidak terlalu juga kekurangan dalam setiap urusan apa saja. Begitu pula dengan agama yang kita jalani, tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu loyo. Ya sedang-sedang saja, sedang-sedang atau pertengahan, itu yang paling tepat. Sebagaimana dalam Al-Quran juga ada singgungan contoh dalam urusan makan. Wakulu washrabu, makan silakan makan, tidak ada yang melarang untuk makan. Minum silakan minum, tapi ada batasannya. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Tidak makan juga tidak boleh, makan berlebihan juga tidak boleh, sedang-sedang saja. Ya, sedang saja. Maka dalam bahasa istilah syariat, orang kalau terlalu semangat itu namanya mufrid. Mufrid ini terlalu jos, terlalu semangat. Tapi kalau terlalu loyo itu namanya mufarrid, tafrid. Jadi ifrad dengan tafrid. Kalau ifrad, isim fa'ilnya, pelakunya disebut dengan mufrid. Ini orang yang terlalu mujawizat al-had, melewati batas, terlalu memaksakan diri. Beribadah sudah tidak pakai batasan lagi. Pokoknya saking semangatnya sampai menyiksa diri. Itu namanya berlebih-lebihan. Padahal dia udah ngantuk, cuma dipaksakan juga lagi. Nah, itu namanya berlebih-lebihan. Nabi melarang hal demikian. Ketika dilaporkan oleh Sayyidah Aisyah, ada seorang wanita duduk di dekat beliau, ditanya siapa ini? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ini seorang perempuan yang terkenal dengan ibadah. Dia itu rajin ibadah ya Rasulullah. Apalagi urusan sholat malam. Sholat malam dia ini banyak sekali. Sampai dia saking semangatnya sholat malam, itu dia bentangkan tali. Dari sisi rumahnya itu dibentangkan tali, diikat tali itu satu sisi, kemudian dia sholat. Nanti kalau dia merasa ngantuk, tadi itu akan menahan dirinya. Lanjut lagi sholat. Saking dia ini kuatnya semangat supaya tidak jatuh. Walaupun ngantuk ditahan. Nanti kalau dia ngantuk agak mau tumbang gitu, tadi kalau ke depan ada yang jaga, ke belakang ada yang jaga. Kayak panas banget itu. Betul-betul dipaksa dia untuk terus continue banyak ibadahnya. Maka mendengar itu Nabi bukan uji malah ditegur oleh Nabi, alaikum bima tudiqun, kerjakanlah sesuai kesanggupanmu. Fa wallahi la yamannu hatta tamannu. Allah tidak mungkin pernah bosan dengan ibadah yang kamu lakukan sampai kamu sendiri yang bosan beribadah. Allah itu terus menerima ibadah kita. Allah tidak pernah bosan. Allah tidak pernah bosan sampai kita sendiri yang bosan. Maka kata bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahabbu dini ilaihi ma dawa ma'alihi sahibu. Agama, praktik pengamalan itu yang paling dicinta Allah bukan semangat-semangatan, tetapi yang rajin, yang istiqomah, yang continue, yang istiqomah, dawam. Itu yang dicintai Allah.
bukan banyak-banyak sampai melewati batas normalnya umumnya orang. Mata tergantung dipaksa juga sampai dia tidur malam. Ada mata juga punya hak untuk tidur. Jangan kan mungkin ada sebagian orang di akhir zaman juga mungkin ada, karena prakteknya zaman dulu ada juga. Sahabat Nabi malah yang melakukan, dan itu ditegur oleh Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda ini saking semangat ibadah, itu betul-betul dengan istri pun tidak terpikir lagi itu. Istrinya sudah digubris, setiap malam ibadah, semalam suntuk nangis, kemudian ibadah, zikir, salat. Maka ketika itu ada sahabat beliau Sayyidina Salman Al-Farisi mendatangi rumah Sayyidina Abu Darda dalam keadaan ketika itu melihat kondisi istri Sayyidina Abu Darda itu sudah kayak gak terawat gitu, kayak memelaskan. Ditanya, kenapa, ada apa dengan ini? Itu suami saya itu ibadahnya luar biasa semangatnya, sampai-sampai saya tidak dipikirkannya lagi, dah lepas betul dia dengan dunia. Ini orang yang betul-betul mententang ke dalam Jawa itu, betul-betul dia fokusnya ke akhirat saja, ya, tidak mikir lagi dunia. Jangankan mau sungguh-sungguh cari dunia, istri yang ada di rumah pun dia hiraukan. Akhirnya istrinya kurang tahu. Maka Sayyidina Salman ini bijaksana. Sayyidina Salman ini Bapak Ibu, ini sahabat Nabi, bukan orang Arab, orang Persia. Orang Persia, makanya julukannya Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu Persia, orang Persia. Dan beliau ini punya cerita yang menarik. Nah, Sayyidina Salman Al-Farisi ini termasuk sahabat yang panjang umurnya. Kenapa panjang? Beliau ini dari Persia itu masuk beberapa keyakinan. Pada akhirnya nanti ketemu dengan Nabi Muhammad. Jadi ketika itu Nabi saking luar biasa takjub melihat kesemangatan Sayyidina Salman ingin mencari kebenaran itu, Nabi puji, ini orang ini kalau agama ada di bintang Suraya pasti dia akan kejar. Jadi Sayyidina Salman itu pernah masuk ini itu. Cuma tidak ada ketenangan, tidak ada merasakan kebenaran yang bila dapat. Baru finalnya ketika sudah bertemu dengan Nabi Muhammad baru merasakan ini tak kebenaran. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi itu sengaja bertamu ke rumah Sayyidina Abu Darda. Sahabatnya. Ketika itu beliau siangnya disuguhi makanan. Kata Sayyidina Salman, aku tidak makan kecuali kau makan. Aku puasa. Bayangkan, siangnya puasa Sayyidina Abu Darda yang punya rumah. Kata Sayyidina Salman, ya sudah, kalau kamu tidak mau makan, aku pun tidak mau cicipi jamuanmu ini. Karena merasa enak, akhirnya ya sudah, puasa sunnah, batalkan, menghargai tamu, diikutkan pinginnya dia. Makan juga Abu Darda, makan lagi. Malam hari tidur, ketika itu Sayyidina Salman, beliau tidak mau tidur. Silakan istirahat, saya tidak mau istirahat sebelum engkau juga istirahat. Saya mau ibadah. Saya mau sholat malam, saya mau ibadah. Tidak bisa. Pokoknya kamu harus juga tidur. Jangan bangun kecuali aku juga bangun. Masya Allah. Maka ketika itu akhirnya dilaporkan kepada Nabi. Maka Nabi menyetujui sikapnya Sayyidina Salman Al-Farisi. Ditegurlah Sayyidina Abu Darda, jangan bersikap demikian, terlalu semangat, akhirnya mengabaikan hak-hak yang lain. A'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikan setiap sesuatu itu haknya. Istrimu punya hak, kata Nabi. Ya. Kemudian tubuhmu juga punya hak untuk istirahat. Kemudian temanmu, kerabatmu, orang-orang yang di dekatmu juga punya hak. Jangan sibuk ibadah sendiri ya. Ternyata berlebihan dalam ibadah pun tidak dibenarkan. Dalam amal agama. Kalau begitu juga dalam urusan dunia apalagi. Kalau urusan agama saja, padahal agama bagus tuh untuk menyambut kehidupan akhirat, kehidupan sesungguhnya, itu saja tidak dibenarkan berlebihan. Apalagi urusan dunia berlebihan, lebih parah lagi. Urusan agama saja berlebihan, terlalu semangat melewati normalnya manusia, itu pun tidak dibenarkan. Atau juga terlalu loyo, itu juga tidak dibetulkan.
lemes saja, tidak ada semangat plus mengamalkan agama itu. Pokoknya jiwanya kalau diajak untuk melakukan ketaatan itu semalas-malasnya. Bahkan nauzubillah malah ditinggalkan. Itu namanya terlalu lemah. Mufarrid, tafrid. Maka yang benar adalah khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu di antara keduanya, pertengahan. Ini sekilas bersikap tentang bagaimana menyesuaikan diri kepada sahabat dan lawan. Hendaknya dia bersikap sedang-sedang. Berwibawa boleh, kata beliau, tapi jangan sampai berwibawa itu timbul kesan seperti orang sombong. Kemudian bersikap ramah boleh, tapi jangan sampai menghinakan orang, meremehkan orang. Wala tanzur, dan janganlah engkau melihat fi maqfaika, sisi kanan dan kirimu. Maksudnya jangan terlalu sering tolak-oleh. Terlalu banyak kepala tidak tertulang. Atau orang lain itu kepalanya itu liar, kanan kiri. Terlalu banyak tolak-oleh. Jadi kurang bagus. Jadi kata beliau, walakin bi an tanzura syai'an bil hadhi 'ainika. Kalau memandang yang cukup bantu dengan pandangan mata. Jangan terlalu banyak memanding-mandingkan kepala. Liar kepalanya. Ini etika. Wala tufsir al-iltifata ila wara'i. Jangan terlalu sering banyak menoleh ke belakang. Idza masyaita, ketika engkau berjalan. Jadi berjalan terlalu banyak menoleh itu tidak baik, kurang bagus. Menurut saya Nawawi Banten. Dikit-dikit berjalan terlalu banyak noleh itu juga tidak bagus. Wala taqif 'alal jama'ah al-jalisi idza masyaita min ghairi hajatin diniyatin aw dunyawiyatin 'ani. Jangan berhenti di hadapan orang-orang banyak yang sedang duduk tatkala kau lagi berjalan. Kalau tidak ada uzur hajat, baik hajat agama maupun hajat dunia. Contoh nih, duduk nih, ada orang lagi duduk, kita sendiri berjalan. Maka adab yang tepat tidak dibenarkan dia berhenti di situ, berdiri di hadapan orang yang sedang duduk tanpa ada hajat sama sekali. Karena nanti terkesan berlagak sombong, merasa dia di atas sendirian. Orang duduk semua, dia sendiri berdiri dan tidak ada hajat. Beda kalau ada hajat. Nah, ada hajat. Jadi ini pada bagian-bagian akhir adalah menyebutkan bagaimana sikap-sikap yang baik, yang di situ ada unsur etika dan adab yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Wala taqim 'alal jama'at al-jalisin. Jangan kamu berhenti berdiri di hadapan orang-orang banyak yang sedang duduk. Kamu lagi berjalan. Apa nih? Duduk-duduk sini. Nah, kan ada hajat dulu. Jadi kalau kiranya ada hajat, mereka perluan. Karena kalau berdiri di hadapan orang yang sedang duduk dan ada hajat, itu termasuk sikap kurang elok, termasuk sikap yang tidak baik, kesannya kurang sopan. Beda kalau ada hajat. Contoh orang duduk, dia berdiri untuk menyampaikan kebaikan agama, kan hajat namanya itu. Nah, orang duduk sebagian berdiri sendiri di depan, ada hajat. Apakah menyampaikan perkara agama atau perkara duniawi yang berkaitan dengan orang banyak, itu tidak masalah. Ini tidak ada hajat sama sekali. Cuma sekedar pelancang menenteng aja berdiri di depan orang. Ngapain berdiri ketika orang-orang yang lagi sedang duduk? Ini yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Wa idza jalasta ma'an nas, bila mana kamu duduk bersama orang-orang, mana tastawfiz, jangan kamu mengangkat kakimu. Jangan mengangkat kakimu, apalagi berhadapan. Angkat kaki ke atas, gitu. Dalam bentuk ya sesuai dengan kondisi kita. Rasa-rasanya memang kalau kita lagi dalam majlis, gitu, berhadapan dengan orang, kalau mengangkat kaki sendiri itu agak lain, gitu. Ini sudah disinggung juga oleh Imam Al-Ghazali. Karena kesannya itu kurang elok.
Fala tarfa' rijlaika, kalau kamu duduk bersama orang-orang, jangan mengangkat kakimu, kata beliau. Wa tafa'al, dan jagalah min tasbihi asabi'ika, jangan sampai tanganmu tasbih itu nggak berancang. Nih, gini, ini tasbih namanya. Apalagi menjelang ruku sholat itu makruh. Ini nih, nggak berancang, menghilangkan idghalu baqtiha fi baqti, memasukkan sebagian jari ke bagian yang lainnya. Ini kurang bagus. Bahkan dalam sebuah riwayat itu Nabi mencegah, terutama ketika menunggu waktu salat, tasbih mengabur-ancang. Ini tidak dianjurkan. Fa innahu yuritul mu'aza, karena sikap seperti itu bisa menyebabkan mewariskan ngantuk. Ini satu ilatnya. Satu lagi, wa innahu minasyaitan, dan ternyata itu menurut Syekh Nawawi minasyaitan, dari setan. Sikap ini. Jadi begini, memasukkan seperti itu. Duduk, bikin ngantuk, bikin malas, tidak ada nasyat, tidak ada gairah, bikin ngantuk. Nah, kalaupun mau ya ini dan dimasukkan ini tasbih namanya, dalam bahasa hadisnya tasbih, sabbaka yusabbihu, tasbih. Dan cara bersalaman Bapak Ibu itu ada tasbih. Riwayat cara bersalaman musafahah itu dengan cara tasbih ada. Itu kita ada melihat Pak Yai menjelaskan cara bersalaman dengan sistem tasbih, metode tasbih. Jadi kawan sambil gini, dia tangan kanan, kita memasukkan gini. Ada. Itu cara bersalaman yang diajarkan di zaman Nabi. Dan hanya satu cara seperti ini saja. Jadi ada yang saling gini juga. Ya, satu sama lain saling masuk. Itu namanya tasbih, musabaqah, tasbih. Kemudian wa minal adas, dan termasuk juga yang kamu jaga, janganlah melakukan perkara yang tidak berguna, yaitu main-main bilihyatika wa khatamika, main-main dengan jenggotmu dan cincinmu. Ketika ini tentunya ketika bersama orang ya Bapak Ibu, ketika berinteraksi sesama hamba Allah, bersama hamba Allah, jangan kamu main-main dengan jenggotmu dan cincinmu. Wah, gitu itu kayak kesannya itu kurang sopan ya. Ataupun main cincin. Beri cincin yang keren, bagus, mahal, dikit-dikit kan. Itu kurang tepat. Tapi kalau sendiri ya bebas lah. Ini tentunya karena muasyarah, berhubungan dengan sesama hamba Allah. Tentunya ini adalah adab. Wa min taqlili asnanika, hindari, jaga jangan menyela-nyela diri, budihan gigi. Ini kadang mungkin ada sebagian terjadi ya. Sudah makan terutama kecoken. Kalaupun mau ditutup, jangan menampakkan. Ditutup. Nah, saya kalau kita lihat Pak Yai itu bersiwak sekalipun dia pakai tutup gitu. Dan langsung di depan orang itu udah bersiwak tutup. Karena takut ada orang yang sifatnya sensitif, dia tidak tahan gitu, akan merasa geli gitu. Udah gini, di keluarga pun ada isi saya. Ciumnya udah lain, itu tambah tidak keren betul gitu. Di tempat belah ketawa lagi. Itu memang kurang etika, itu tidak tepat sekali. Ini perlu diperhatikan juga. Tahlilul asna, yaitu menyela-nyela gigi. Wa idkhali asabi'ika fi anfika, hindari ketika di hadapan sesama saudara muslim memasukkan jarimu ke hidung, upil, prek-prek, cangkainya panjang sendiri, kelingkingnya apa itu dua, ini. Kalau sendiri tidak apa, tapi kalau depan orang tidak layak, tidak bagus, itu kurang elok. Termasuk harus dijaga kata Syekh Imam Al-Ghazali. Wa min kasrati yuqsawika, jaga juga jangan banyak meludah. Banyak meludah, dikit-dikit meludah. Kalaupun kamu meludah, ini etika meludah. Wa idza basaqta fabsuq fi jihati yusraka.
Kalau meludah jangan meludah ke arah kanan. Jadi meludah itu adabnya, sunnahnya ke kiri Bapak Ibu. Jangan ke kanan, jangan kadang kiblat. Ya, kalau kita berada di posisi mungkin ternyata kan meludah itu bagian kiri kata Syekh Nawawi tadi. Ternyata kiblat di bagian kiri, itu pun hanya dipalingkan dulu, baru meludah ke kiri. Karena kita yakin bahwasanya setiap kita ini selalu diiringi oleh malaikat. Nah, malaikat bagian yang catat kebaikan, kiamat katibin itu bagian yang mencatat yang mulia, itu bagian kanan. Nah, dan memang tentunya hal-hal yang kurang baik itu bagian kiri. Maka kalau meludah kiri, bukan meludah gaya bebas, mana mau diludah udah. Ternyata sampai tingkatan cara meludah pun agama ini menatanya. Saking begitu indahnya, rapinya syariat Islam ini. Kalau meludah belah kiri, jangan depan ataupun kanan. Meludah belah kiri. Watana umika dan hindari engkau membuang dahakmu. Ya, dahak itu ada dua, yaitu ma yakhruju minal halqi, yang keluar dari tenggorokan, wa ma yakhruju minal khayshum, dan yang keluar dari hidung. Nah, itu sama dengan di hidung. Nah, itu jangan terlalu banyak membuang dahak depan orang. Ini lagi dan lagi, pokoknya ini bahasan ketika di depan sesama hamba Allah, di depan orang. Kalau di saat sendirian bebas terserah mau gimana buang udahannya. Apalagi kalau depan kawan kan lagi makan gitu, berdahak-dahak pula dia. Ya Allah, itu mungkin ada yang tahan, ada yang tidak. Maka kita lebih baik jaga yang tidak tahan. Jangan ukur awak. Saya tahan, saya jangankan berdahak. Orang buang air pun depan biasa aja. Iya kamu, tapi orang lain belum tentu. Orang lain ada yang sifatnya lebih sensitif. Ketika jangankan untuk buang dahak, meludah saja sembarangan itu akan terasa lain dia. Karena setiap orang beda-beda perasaannya. Ini pun dijaga yang disebutkan oleh beliau. Wa min qawlin dubabi an wajhi. Masya Allah. Dalam hal seperti ini pun dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Hindari, jangan biasakan menepis lalat dari wajah depan orang. Jadi depan orang kalau ada lalat, jangan kata beliau ditepis-tepis, membuang lalat yang berada lewat depan itu. Kadang-kadang ada lalu dia kawan di depan itu. Jadi kalau sendiri lain cerita, di depan orang maksudnya, di depan orang. Itu pun dihindari. Kata beliau. Wa min kasrati tamatti ay bandul badani wal yadayn. Jangan sering-sering banyak menggeliat-geliatkan badan. Ketika lagi bersama dengan orang, terlalu banyak gerak itu. Terlalu banyak menggeliat-geliatkan posisi badannya. Watasahubi, dan banyak menguap fi wujuhin nas, di hadapan wajah orang. Muap. Wa fi shalah, begitu pula dalam shalat, wa ghairiha, dan di luar shalat. Ini muap ini Bapak Ibu, itu pun ada cara dan aturannya. Jangan asal-asal muap. Berbunyi lagi, dalam muka mana berbunyi lagi. Masya Allah. Apalagi sebaik subuh, sebelah ada kawannya, muap deh. Itu sangat-sangat tidak benar. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun hendaknya etika menguap itu dijaga. Dan kalau untuk uap, ini tidak hanya di hadapan orang. Bukan hanya etika yang diajarkan Nabi dalam urusan menguap ini, tidak hanya ketika di hadapan orang. Waktu sendiri pun itu ada caranya. Bagaimana? Wa idza tasa'abna mawaqifa maka bi dhahriya dakal yusra daf'an lisyaitan. Di anna tasawwa min syaitan, karena menguap itu sumbernya dari syaitan. Maka kalau menguap kata beliau, fa waqti fa maka, tutuplah mulutmu dengan menggunakan dhahriya dakal yusra. Ini lebih utama. Menggunakan zahar ini, butun ini zahar.
bagian dalam zohor, bagian punggungnya, dengan bagian punggung tangan kiri, gini berarti. Kalau kuat dari kitab ini sudah itu, dengan cara menutup bagian punggung kiri mulutnya. Nah itu. Ketika sholat pun tidak masalah. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, ketika sholat terutama subuh, karena itu yang paling rendah ketika itu orang lama diam waktu tidur. Apalagi kalau dia tidak bersiwak, dia tidak bersihkan gigi, sembahyangnya kuat tidak bertutup, itu bisa ganggu kawan yang sebelah itu. Itu bisa ganggu kawan yang sebelah, sehingga sangat tidak tepat kalau menguap dibiarkan. Maka hati-hati ketika kuat, hendaknya juga dengan etika. Sebisa mungkin ditutup, terserah. Bagusnya memang pakai ini, punggung tangan kiri. Nah ini, karena itu katanya supaya menolak setan. Maka dulu pernah ada waktu masih kecil di bidang kakak-kakak itu. Nanti kalau uang di muka mulutnya nanti masuk setan. Kan seperti itu pemahaman orang-orang dulu. Ternyata itu sudah disinggung dalam agama, bukan masuk setan. Memang itu untuk upaya menolak datangnya gangguan setan. Sebab penguap itu adalah hasil dari kerjanya setan. Orang kalau uap pasti bawaan tubuhnya itu adalah panas, bawaan tubuhnya panas. Nah, sehingga karena menguap ini bagian dari perbuatan setan, bukan berarti tidak boleh menguap, Bapak Ibu. Ya, karena menguap ini bagian dari perbuatan setan, sehingga dalam riwayat Sayyidah Aisyah ini dinukil di kitab Al-Fasaisul Kubra, Nabi Muhammad seumur hidup tidak pernah kuat. Nabi Muhammad tidak pernah diganggu sama setan. Nabi Muhammad tidak pernah kuat. Nabi Muhammad tidak pernah kuat. Ya, jadi kalau itu terlalu sering kuat, itu kayaknya kurang bagus juga. Apalagi bukan karena ngantuk, beda kalau ngantuk. Karena memang kondisi tubuh, tapi dia tidak ngantuk, tapi kerjanya kuat. Baca itu banyak-banyak berlindung dari syaitan. Banyak-banyak berlindung dari syaitan. Karena Nabi Muhammad, beliau seumur hidup merasa abad Nabi yuqattu. Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Karena berarti menunjukkan bahwa itu kurang elok, kurang baik. Nah, kalau depan orang lain, hati-hati jangan dibuka mulutnya ketika keluar, hendaknya ditutup. Beda dengan bersin. Kalau bersin itu minallah. Ada sebuah hadis menyebutkan al-'atsyu minallah wa at-tanawwu minasyaitan. Kalau bersin itu dari Allah, kalau luap itu dari syaitan. Dan itu pun bersinnya ada garis bawah lagi, bersin yang normal. Saya ketemu juga ada riwayat, kalau bersinnya ada normal, apalagi yang dibuat at-tasyaqqu syadid, bersin yang sangat keras, itu pun minasyaitan, dari syaitan. Wah, berbunyi dia dihantam saja suaranya. Kawan yang sebelah terkeliling gitu, terkejut gitu. Saking keras suaranya, itu tidak baik juga. Dia bersinnya normal-normal aja. Itu ada itu. Kawannya langsung kakitan gitu. Nah, itu kurang baik juga. Walaupun bersin itu dari Allah. Dari Allah. Bersin itu adalah dari Allah. Sedangkan berkuat dari syaitan. Wajibul majlisaka hadian, hendaklah majlis yang kau buat bersama saudaramu itu hadian, tenang. Wa hadithuka, dan pembicaraanmu mangduman murattaban, tertata dengan baik, jangan asal-asalan. Wasfi minal kalamil hasan mimman haddatsaka min ghairi idhari ta'ajjubil mufrid. Masyaallah. Jadi ini yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Dengarkan perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bagus dari orang yang berbicara kepadamu. Tapi ingat, min ghairi idhari ta'ajjubil mufrid, tanpa menampakkan sikap ta'ajub yang berlebihan. Jadi menampakkan sikap ta'ajub yang berlebihan tidak boleh juga, Bapak. Walaupun kita terkesan dengan pembicaraan orang, tidak boleh sampai tidak boleh lebih bagus juga gitu. Terlalu berlebihan menampakkan ta'ajub boleh, tapi min ghairi idhari ta'ajjubil mufrid, tidak boleh terlalu menampakkan sikap ta'ajub yang terlalu berlebihan. Boleh ta'ajub tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian ini, wala tas'alhu i'adatan, jangan minta temanmu yang berbicara itu mengulangi pembicaraan dia
illa in kana fi i'adati maslahatun, kecuali memang ada maslahat di dalam pengulangan itu. Mungkin terjadi sering gitu, kawannya nyebut apa, padahal dia udah tahu, apa, padahal udah ngerti tahu, cuman entah refleks aja mungkin spontan. Kalau ngambilkan gayung itu, dia udah tahu sebenarnya, tapi otomatis apa, padahal kan itu tidak perlu lagi. Kalau sudah tahu, sudah dengar, ya sudah langsung aja. Tapi memang ada kadang kita ketemu orang yang seperti itu, sudah ngomong, kita ulang lagi. Padahal dah tahu itu. Ada lagi ujang bulu di ujung itu. Itu kurang baik. Wala tas'alhu al-i'adah al-hadis, jangan kau meminta temanmu untuk mengulang pembicaraan. Kecuali kalau memang minta ulang itu ada masalah, betul-betul dah dengar, itu bagus, itu boleh saja. Wasbud, dan diamlah kau anil madhahik, dari sesuatu yang perkara yang menjadikan tertawa. Jadi bukan berarti tidak boleh tertawa, tetapi beliau lebih menekankan diamlah engkau dari sesuatu yang bisa menyebabkan tertawa. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya bikin tertawa. Karena tertawa yang terlalu banyak itu bisa mengeraskan hati. Wala taktasafiril hikayah, dan jangan banyak berbicara menceritakan sesuatu yang menimbulkan tertawa. Apalagi kalau ceritanya itu cerita memang omong kosong, memang semata-mata untuk bikin gaduh, bikin ketawa kawan-kawan majelisnya saja. Itu sebenarnya kurang elok dan tidak dianjurkan dalam agama. Karena dalam sebuah hadis ada semacam ancaman orang-orang yang sengaja bercerita dan ternyata unsur ceritanya bohong. Tujuannya apa? Untuk bikin orang-orang dekat dia itu ketawa. Itu bahaya. Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu, kata Nabi. Celaka betul, celaka sekali bagi orang yang dia berbicara dengan orang, kemudian sengaja dalam pembicaraan itu ada unsur-unsur tambahan dusta. Tujuan berdusta itu apa? Supaya orang-orang ketawa. Maka ini diancam celaka sama Nabi. Cerita ngalah. Tujuannya apa? Tidak lain dan bukan supaya orang-orang tertawa. Tujuan supaya orang tertawa. Maka orang seperti ini celaka 3 kali disebutkan oleh Rasulullah. Maka berdasarkan hadis ini kata Syekhul Al-Qari, "Idza haddatsa bi haditsin sidqin liyudhikal qaum fala ba'sa bihi." Berarti kalau ada orang berbicara yang pembicaraannya benar, tidak ada unsur dosa, bikin ketawa orang, itu tidak berdosa. Jadi kalau ada, itu terutama bagi penceramah-penceramah nih yang sering banyak bicara depan orang. Kalau ingin membuat ketawa, silakan, tetapi tetap cerita yang dibicarakan betul adanya, bukan dikarang-karang, bukan ditambah-tambah atau cerita ngomong kosong. Kalau ceritanya sifatnya dusta, bukan sesuatu yang benar, dia cerita itu memang tujuannya bikin orang ketawa, ini tidak dibenarkan oleh agama. Tetapi kalau memang ceritanya benar, dia ada unsur memang lucu, ketawa orang, itu tidak masalah. Kata Syekhul Al-Qari, yang bahaya itu adalah mengarang-arang cerita supaya orang lain tertawa. Wala tuhaddits an ijabika bi waladika wala syi'rika wala kalamika wala tasdifika wa sa'iri ma yakhusuka. Ini yang juga penting untuk dijaga. Kata beliau, jangan suka menceritakan kekagumanmu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan baik itu dengan anak, kagum dengan anak saya, ya alhamdulillah pokoknya dia itu luar biasa, sempurna semua. Apalagi kalau orang alim, saya punya amanat ini, saya punya ini, jangan. Wala tuhaddits, kata beliau, tidak usah diceritakan kekaguman engkau terhadap hal-hal yang istimewa dalam dirimu, baik itu tidak dirimu langsung ataupun yang bersangkutan dengan dirimu, anakkah, pekerjaankah,
apalagi jabatan, kedudukan, tidak usah diceritakan. Tidak usah diceritakan kekaguman kita dengan hal-hal seperti itu. Wala tatasannah, dan janganlah engkau berlaku berbuat tatakallam bi ajrin nas husna hayati ahli khair. Ini maksudnya jangan memaksakan diri untuk tampak seperti perilakunya orang soleh. Tasannu al-mar'ati bitazyin, seperti halnya perbuatan yang dibuat-buat, yang dipaksakan seorang wanita dalam menghias dirinya. Nah, maksudnya itu jangan terlalu dibuat-buat gitu, gaya gelagat orang soleh itu menggambar sendiri berlebihan, padahal dia sebenarnya biasa-biasa saja, tapi itu sifatnya dibuat-buat. Tapi kalau tidak dibuat-buat tidak masalah. Dia mengumpamakan tasannu al-mar'ati bitazyin, seperti perempuan yang berlebihan membuat-buat dalam menghiasi dirinya. Padahal kalau kita dihapus BA-nya lain, tidak sesuai dengan aslinya. Nah, sebenarnya jangan suka berlebih-lebihan membuat-buat sesuatu yang kita bukan di situ tempatnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah terima, amin ya rabbal alamin. Sekurangnya majelis ini mari kita tinggalkan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa ni'matullahi min hali ahlillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.